Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Miftahul Rizik SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah praktek ibadah, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan dan teman satu kelompok dengan saya, yakni Ipan Purnomo. Saya sendiri Pastor Nazil dan teman saya Ipan Purnomo, kami akan menjelaskan tentang menguburkan jenazah dan membaca talqin mayit. Yang pertama, tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama adalah waktu. Menguburkan jenazah boleh kapan saja, namun ada 3 waktu yang sebaiknya dihindari, yakni matahari baru saja terbit, tunggu sampai meninggi. Yang kedua, matahari saat berada di tengah-tengah, saat panas terik yang menyengat, saat waktu zuhur tiba sampai condong ke barat. Terusnya, saat matahari hampir terbenam hingga ia terbenam sempurna. Urutan dan tahapan jenazah. Yang pertama, jenazah diangkat untuk diletakkan di dalam kubur, lakukan secara berlahan. Seterusnya, jenazah dimasukkan ke dalam kubur, dimulai kepala terlebih dahulu dan lakukan lewat arah kaki. Jika tidak memungkinkan, boleh menurunkannya dari arah kiblat. Seterusnya, di dalam liang lahat, jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah dan menghadap kiblat. Seterusnya, pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya, begitu pula tali-tali pengikat dilepas. Seterusnya, waktu menurunkan jenazah ke liang lahat, hendaknya membaca doa sebagai berikut. Bismillah wa ala millati Rasulillah, dengan menyebut nama Allah dan berdasarkan ajaran dan tuntunan Rasulullah. Setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat dan tali temali selain kepala dan kaki dilepaskan, maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan papan kayu atau bambu dari atasnya agak menyamping. Terusnya, setelah itu keluarga terdekat memulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggaman tanah yang dilanjutkan penimbunan sampai selesai. Seterusnya, hendaklah meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya. Seterusnya, kemudian ditaburi dengan bunga sebagai tanda sebuah makam dan dipercik air yang harum dan wangi. Setelah selesai penguburan, diakhiri dengan doa yang isinya antara lain memohon ampunan, rahmat, keselamatan, dan keteguhan dalam menjawab beberapa pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Rasulullah SAW mengingatkan agar tidak membuat bangunan di atas kuburan tersebut seperti diberi semen, marmer, atau batu pualam yang harganya mahal. Baik, setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya, yakni Ipan Purnomo. Kepada Ipan Purnomo kami persilakan dengan segala hormat. Yang kedua, talqin mayit. Bahwa talqin di dalam Islam terdapat 2 macam talqin, yakni talqin kepada seseorang yang sedang sakaratul maut dan talqin kepada mayit yang telah dikuburkan. Yang masih menjadi problematika umat Islam Indonesia adalah talqin yang kedua, yakni talqin terhadap mayit yang telah dikuburkan, karena dasar yang dipakai adalah hujjah para ulama meski tidak dengan hadis sahih. Talqin menurut NU. Talqin sunnah di kalangan Nahdlatul Ulama sama halnya dengan talqin sunnah di kalangan Muhammadiyah, yakni mentalqin seseorang yang hendak meninggal dunia atau sedang mengalami sakaratul maut. Namun ada suatu hal yang menarik di kalangan Nahdiyin tentang masalah talqin, yakni talqin terhadap mayit yang telah dikuburkan. Hal ini tidak hanya dianggap tradisi baik di kalangan NU, bahkan disunnahkan atau dianjurkan oleh beberapa ulama fikih yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama salaf ataupun ulama khalaf, dikarenakan hadis yang diamalkan dalam talqin tradisi adalah hadis dhaif yang derajatnya sampai pada hadis hasan ghairihi yang dapat dijadikan fadl dalam beramal. Berikut teks hadis tentang talqin yang menjadi kebiasaan masyarakat Syam di Indonesia. Artinya, dari Abi Ummah radhiyallahu an, beliau berkata, "Jika aku kelak telah meninggal dunia,
maka perlakukanlah aku sebagaimana Rasulullah SAW memperlakukan orang-orang yang wafat. Di antara kita, Rasulullah SAW memerintahkan kita seraya bersabda, ketika di antara kamu ada yang meninggal dunia, lalu kamu meratakan debu di atas kuburannya, maka hendaklah salah satu di antara kamu berdiri pada bagian kepala kuburan itu seraya berkata, wahai fulan bin fulanah. Orang yang berada dalam kubur pasti mendengar apa yang kamu ucapkan, namun mereka tidak dapat menjawabnya. Kemudian orang yang berdiri di kuburan berkata lagi, wahai fulan bin fulana. Maka si mayit berucap, berilah kami petunjuk dan semoga Allah akan selalu memberi rahmat kepadamu. Namun kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan di sini. Karena itu hendaklah orang yang berdiri di atas kuburan itu berkata, ingatlah suatu engkau keluar ke dalam dunia. Engkau telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad hamba serta Rasulullah. Kamu juga telah bersaksi bahwa engkau akan selalu ridho menjadikan Allah sebagai Tuhanmu, Islam sebagai agamamu, Muhammad sebagai nabimu, dan Al-Quran sebagai menuntun jalanmu. Setelah dibacakan talqin ini, malaikat Munkar dan Mankir saling berpegangan tangan sambil berkata, marilah kita kembali. Apa gunanya kita duduk di muka orang yang dibacakan talqin? Abu Ummah kemudian berkata, setelah itu ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita tidak mengenal ibunya? Rasulullah SAW menjawab, kalau seperti itu dinisabbatkan saja kepada ibu Hawa. Wahai Fulan bin Hawa. Hadis riwayat Torbani. Talqin menurut Muhammadiyah mengamalkan suatu hadis sahih, yakni mentalkin orang yang hendak meninggal dunia, bukan yang telah meninggal dunia. Adapun talqin kepada mayit yang telah meninggal dunia, yang telah usai dikuburkan, maka diartikan bukan dengan talqin, namun hanya cukup sekedar doa. Yang disyariatkan ketika menguburkan mayit, cukup mayit adalah mengucapkan bismillah wa ala millati Rasulullah atau bismillah wa ala sunnati Rasulullah. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar dan disahihkan Syekh Al-Albani. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata kami saya yang salah. Sekian, terima kasih. Saya Pak Sunazir dan teman saya Ipan Purnomo. Mohon pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.